Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama gue Salam Fadilah. Di sini gue dan kelompok gue yang beranggotakan Andika Saputra, Jaso, Abdurrahman, dan Farhan Akbar dalam mata kuliah pemrograman mobile dengan dosen Pak Herian Dwi Baharna, Eskom Mkom. Di sini kami akan menjelaskan materi kami dengan judul Stateful Widget. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya membacakan materi berikut. Stateful widget pada Flutter. Konsep set state, life cycle, dan penanganan perubahan data. Catatan pembicara. Pada presentasi ini kami akan membahas tentang stateful widget pada Flutter. Mulai dari konsep dasar, cara kerja set state, life cycle widget, hingga bagaimana Flutter menangani perubahan data dalam aplikasi. Pengertian stateful widget. Apa itu stateful widget? Stateful widget adalah jenis widget pada Flutter yang dapat mengalami perubahan data selama aplikasi berjalan. Perubahan tersebut dapat berasal dari interaksi pengguna, proses sistem, maupun data dari internet. Ketika data berubah, tampilan aplikasi juga dapat ikut berubah secara otomatis. Berbeda dengan stateless widget yang tampilannya tetap. Stateful widget dibuat untuk kondisi yang dinamis. Karena ini widget ini sering digunakan pada aplikasi modem yang membutuhkan interaksi secara real time. Contohnya seperti tombol like di media sosial, jumlah item pada keranjang belanja, form login, timer, dark mode, dan aplikasi chat. Catatan pembicara. Stateful widget dipakai ketika aplikasi membutuhkan perubahan tampilan berdasarkan perubahan data. Jadi UI tidak bersifat tetap. Perbedaan stateless dan stateful widget. Perbedaan utama. Stateless widget digunakan untuk tampilan yang tidak berubah selama aplikasi berjalan. Widget ini lebih sederhana karena tidak memiliki state atau data yang berubah. Sedangkan stateful widget memiliki state yang dapat berubah kapan saja. Ketika state berubah, Flutter akan memperbarui tampilan widget tersebut. Karena memiliki kemampuan perubahan data, stateful widget lebih sering digunakan untuk membuat aplikasi yang interaktif. Namun di sisi lain, pengelolaannya juga sedikit lebih kompleks dibanding stateless widget. Catatan pembicara. Kalau stateless cocok untuk tampilan sederhana seperti teks atau ikon, stateful lebih cocok untuk aplikasi interaktif. Berikut materi berikut akan dibicarakan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kami yaitu konsep state. Apa itu konsep state? State adalah kondisi atau data yang dimiliki sebuah winget pada saat aplikasi berjalan. Data ini dapat berubah sesuai aktivitas pengguna. Misalnya aplikasi counter, awalnya angka dinilai 0, lalu ketika tombol ditekan nilainya berubah menjadi 1, 2, 3, dan seterusnya.
Nilai angka tersebut disebut state. State juga bisa merupakan status login pengguna, tema aplikasi, isi formulir input, ataupun data dari server. Dalam Flutter perubahan state sangat penting, karena perubahan inilah yang menentukan apakah tampilan aplikasi perlu diperbarui atau tidak. Catatan pembicara. State dianggap sebagai kondisi aplikasi saat itu. Ketika state berubah, maka tampilan aplikasi ikut berubah. Selanjutnya yaitu struktur stateful winget. Struktur dasar pada state winget biasanya terdapat dua kelas. Kelas pertama digunakan sebagai winget utama, sedangkan kelas yang kedua digunakan untuk mengatur state dan tampilan. Metode create_state digunakan untuk membuat objek state, sedangkan metode will digunakan untuk membangun tampilan. Kelas state inilah yang nantinya menyimpan data yang dapat berubah. Catatan pembicara, Flutter memisahkan winget dan state agar pengelolaan data menjadi lebih rapi. Selanjutnya yaitu penjelasan state. Fungsi setState. SetState adalah metode yang digunakan untuk memberitahu Flutter bahwa terdapat perubahan data pada winget. Ketika setState dijalankan, Flutter akan memanggil ulang metode build, sehingga tampilan aplikasi dipembarui sesuai data terbaru. Tanpa setState, perubahan data tidak akan terlihat pada layar, meskipun nilainya sebenarnya sudah perubahan. Pada contoh tersebut, nilai counter bertambah 1 setiap kali metode dipanggil. Catatan pembicara. State adalah inti dari sebuah stateful winget, karena metode ini yang menghubungkan perubahan data dengan perubahan tampilan. Saya Farhan Akbar dengan NIM 2312, NIM 920 1018. Di sini saya akan menjelaskan melanjut tentang materi teman saya, yaitu cara kerja setState. Hal perubahan data. Di sini saat menekan tombol, Flutter akan menjalankan function yang berkaitan dengan tombol tersebut. Tetapi setelah itu, state yang dipanggil untuk memperoleh data ketika state dijalankan. Flutter akan menjalankan ulang metode build. Dari proses ini, tampilan aplikasi akan digambar ulang menggunakan data terbaru. Flutter melakukan proses build dengan cepat sehingga tapi hanya bagian widget yang mengalami perubahan. Selanjutnya ada large scale state widget, yang dimana large scale ini adalah siklus hidup widget sejak pertama kali dibuat hingga dihapus dari layar. Pada statefulnya widget terdapat beberapa metode penting seperti create state, init state, will, setState, deposit. State membantu developer mengatur kapan widget dibuat. Catatannya yaitu dengan memahami large scale. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan lanjut dengan materi teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu ada init state, yang dimana fungsi init state ini sendiri dia dipanggil satu kali ketika widget pertama kali dibuat. Metode ini biasanya digunakan untuk proses awal seperti mengambil data API, menjalankan timer, atau melakukan inisialisasi variabel. Karena hanya dipanggil sekali, init state cocok digunakan untuk proses persiapan sebelum tampilan muncul. Jadi, init state ini biasa digunakan untuk proses loading awal aplikasi. Selanjutnya ada build, yang dimana fungsi build itu sendiri, dimana metode build digunakan untuk membuat tampilan UI. Metode ini akan dipanggil ketika widget pertama kali dibuat maupun ketika terjadi perubahan state. Jadi semua komponen tampilan seperti teks, button, container, dan lainnya biasanya ditulis di dalam metode build. Jadi kalau build dipanggil ulang, maka tampilan akan dibuat ulang berdasarkan data terbaru.
Selanjutnya ada dispose. Fungsi dispose sendiri, dia dipanggil ketika widget dihapus dari layar. Metode ini digunakan untuk membersihkan resource agar aplikasi tidak mengalami memory leak. Biasanya dispose digunakan untuk seperti menutup stream, menghapus controller, dan menghentikan timer. Jadi, dispose ini penting agar penggunaan memori aplikasi tetap efisien. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang penanganan perubahan data. Mengolah perubahan data. Pada stateful widget, perubahan data dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya interaksi pengguna, input form, database, API, maupun sensor perangkat. Flutter menggunakan set state untuk memperbarui tampilan ketika data berubah. Contoh penerapannya dapat ditemukan pada aplikasi media sosial, marketplace, maupun aplikasi chatting. Tanpa pengelolaan state yang baik, aplikasi bisa menjadi lambat dan sulit dikembangkan. Catatan pembicara, karena itu konsep state management menjadi sangat penting dalam pengembangan Flutter. Yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan stateful widget. Kelebihannya yaitu stateful widget memiliki banyak kelebihan, terutama untuk aplikasi modern. Widget ini memungkinkan aplikasi menjadi interaktif dan responsif terhadap pengguna. Tampilan dapat berubah secara real-time sesuai perubahan data. Selain itu, stateful widget juga fleksibel digunakan pada berbagai jenis aplikasi seperti medsos atau media sosial, aplikasi belanja online seperti Shopee, game, dan aplikasi real-time lainnya. Catatan pembicara, sebagian besar aplikasi modern menggunakan konsep perubahan state agar pengalaman pengguna lebih interaktif. Kekurangannya yaitu, meskipun sangat berguna, stateful widget memiliki beberapa kekurangan. Karena data dapat berubah terus-menerus, proses rebuild bisa menjadi lebih berat jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pada aplikasi besar, pengelolaan state bisa menjadi rumit. Untuk mengatasi masalah tersebut, biasanya developer menggunakan state management tambahan seperti provider, reverb block, atau GitX. Catatan pembicara, semakin besar aplikasi, semakin penting pengelolaan state yang terstruktur. Yang terakhir itu kesimpulan. Stateful widget ialah widget Flutter yang dapat mengalami perubahan data selama aplikasi berjalan. Perubahan data tersebut diatur menggunakan set state agar tampilan UI ikut diperbarui. Selain itu, stateful widget juga memiliki life cycle yang membantu developer mengatur proses pembuatan, penggunaan, dan penghapusan widget. Dengan memahami stateful widget, developer dapat membuat aplikasi Flutter yang lebih interaktif, dinamis, dan eksplosif atau responsif. Catatan pembicara, stateful widget ialah dasar penting dalam pengembangan aplikasi Flutter modern. Baiklah, terima kasih semuanya telah menonton video penjelasan stateful widget dari kelompok kami. Hanya itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan semoga penjelasan ini dapat mudah untuk dipahami. See you.